Teman-teman, di Surabaya ada dua tempat lembaga pemasyarakatan disingkat Lapas. Lembaga pemasyarakatan itu tidak lain adalah penjara. Sebagai pengetahuan bagi kita, Adi akan menerangkan beberapa hal yaitu: 1. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. 2. Narapidana atau tahanan adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindakan kejahatan yang dilakukan. 3. Dalam lapas dilakukan rehabilitasi atau pemulihan keadaan, reedukasi atau pendidikan ulang, resosialisasi atau pemasyarakatan kembali, dan perlindungan terhadap para narapidana. Agar kita kembali pulang, orang-orang itu telah dipulihkan sehingga mereka melakukan hal yang baik bukan yang jahat. Mereka telah mendapatkan pendidikan yang baik sehingga dapat dipergunakan untuk kehidupan selanjutnya. Teman-teman, cerita hari ini adalah tentang tokoh yang dimasukkan dalam penjara. Tetapi yang aneh, tokoh ini bukanlah orang yang melakukan kejahatan, tetapi harus masuk penjara. Mari kita ikuti ceritanya. Halo teman-teman, kali ini bersama dengan Brian dalam edisi Jumat Ceria episode 15. Aku mau mengajak kalian untuk melihat petualangan Yusuf. Ceritanya begini. Setelah Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dibeli oleh Potifar, Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Maka apa yang dikerjakannya selalu berhasil, karena Tuhan selalu menyertainya. Yusuf sangat disayangi oleh Potifar, tetapi Yusuf justru harus menghadapi tantangan dari istri Potifar. Istri Potifar ingin mengajak Yusuf melakukan kejahatan, tapi Yusuf menolak dengan tegas, sehingga istri Potifar menjadi marah dan kesal, lalu menuduhkan hal yang palsu bahwa Yusuf hendak melakukan kejahatan pada saat tidak ada orang di rumah Potifar. Mendengar hal itu, Potifar menjadi marah dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Sekarang Yusuf adalah tahanan, tetapi Tuhan selalu menyertainya. Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf dipercaya untuk mengatur dan mengurus semua tahanan dan segala pekerjaan di penjara. Teman-teman, ada suatu kejadian di istana Fir'aun. Juru minuman dan juru roti Fir'aun melakukan kesalahan, sehingga Fir'aun memasukkan mereka ke dalam penjara. Suatu hari, juru minuman dan juru roti Fir'aun bermimpi. Pada pagi harinya, Yusuf mendapati mereka berwajah sedih karena tak ada yang dapat mengartikan mimpi mereka tersebut. Yusuf kemudian membantu mengartikan mimpi-mimpi itu, dan benar, arti mimpi mereka terjadi tepat seperti yang Yusuf katakan, yaitu dalam 3 hari Fir'aun mengembalikan juru minuman ke posisi semula, dan dalam 3 hari pula Fir'aun menghukum gantung juru roti. Dua tahun kemudian, suatu hari Fir'aun menjadi resah karena malamnya Fir'aun bermimpi sebanyak 2 kali. Fir'aun memanggil semua ahli dan orang berilmu, namun tidak ada satupun yang dapat mengartikan mimpi-mimpi Fir'aun itu. Di saat itulah juru minuman ingat dengan Yusuf, maka secepatnya Fir'aun memerintahkan untuk memanggil Yusuf. Teman-teman, Tuhan sungguh mengasihi dan memakai Yusuf. Yusuf berhasil membantu Fir'aun mengartikan mimpi-mimpi itu. Mimpi Fir'aun adalah tentang 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan seperti sebelumnya, Yusuf pun juga mendapat kasih sayang dan kepercayaan dari Fir'aun. Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan Fir'aun, mengatur dan mengurus gandum selama 7 tahun di Mesir, untuk menghadapi 7 tahun kekeringan. Yusuf memang luar biasa. Ternyata masa depan Yusuf sungguh amat baik. Ia semula hanyalah budak berubah menjadi seorang yang kedudukannya hampir sama dengan Fir'aun. Jadi, mari belajar dari Yusuf sehingga cita-cita dapat tercapai. Caranya, pertama, Yusuf
selalu melakukan semua pekerjaan dengan baik. Kedua, Yusuf selalu jujur dan tidak kompromi. Tiga, Yusuf selalu membantu siapapun. Keempat, Yusuf selalu setia dan taat kepada Tuhan. Itulah petualangan Yusuf sampai meraih masa depan yang baik. Jadi, selamat berpetualangan bersama Tuhan Yesus dan raih masa depan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Bocah-bocah, ada beberapa pengetahuan untuk kalian. Firaun adalah gelar untuk raja-raja di Mesir. Juru minuman Raja Mesir adalah pejabat istana yang menghidangkan berbagai jenis minuman, sekaligus juga mencicipi dan bertanggung jawab dengan minuman tersebut sebelum diberikan ke raja. Juru roti Raja Mesir adalah pejabat istana yang menghidangkan berbagai jenis makanan, sekaligus juga mencicipi dan bertanggung jawab dengan makanan tersebut sebelum diberikan ke raja. Dalam cerita hari ini, ada 3 orang yang bermimpi. Apa sih mimpi mereka? Mari kita lihat. Yang pertama, mimpi juru minuman. Mimpinya seperti ini. Tampak ada pohon anggur yang mempunyai 3 carang, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Juru minuman memeras buah anggur tersebut ke dalam piala Firaun dan menyerahkan kepada Firaun. Yang kedua, mimpi juru roti. Dia bermimpi menjunjung 3 bakul di atas kepala, berisi berbagai macam makanan yang disediakan untuk Firaun. Namun, burung-burung justru memakannya. Yang ketiga, mimpi Firaun ada 2 mimpi. Yang pertama, Firaun melihat ada 7 ekor lembu yang baik dan gemuk badannya, sedang makan di rumput di tepi sungai Nil. Lalu, tampak pula 7 ekor lembu yang buruk dan kurus badannya, sedang berdiri di samping lembu-lembu tadi. Namun, beberapa saat kemudian, 7 ekor lembu yang kurus itu memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Yang kedua, Firaun melihat dari satu tangkai tumbuh 7 bulir gandum yang bernas dan berisi, dan tampak pula tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Tiba-tiba, bulir kurus itu menelan 7 bulir bernas dan berisi tadi. Wah, banyak sekali ya pengetahuannya. Ingat baik-baik ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye. Guys, ada kreasi unik yang dapat kalian ikuti di episode kali ini. Ayo, apa itu? Ayo lihat videonya.
Bagaimana? Menarik bukan? Selamat berkreasi adik-adik. Siapa yang tahu di Indonesia ini penghasil padi terbesar di daerah mana ya? Ada 7 tempat penghasil padi terbesar, dan Jawa Timur adalah penghasil padi nomor 1 di Indonesia. Tanaman padi sangat dibutuhkan karena merupakan kebutuhan makanan pokok bagi kita di Indonesia. Melalui cerita hari ini, kita diingatkan untuk senantiasa mengucap syukur karena Tuhan memelihara bangsa Indonesia dengan mencukupkan kebutuhan makanan pokok sampai hari ini. Teman-teman, satu kali kita makan membutuhkan 100 gram beras, berarti satu hari masing-masing kita membutuhkan 300 gram beras. Jumlah penduduk Indonesia sampai Juni 2021 kurang lebih 272 juta jiwa. Coba hitunglah jika penduduk Indonesia yang 200 juta makanan pokoknya beras. Berarti dalam satu hari membutuhkan beras 300 gram kali 200 juta. Hasilnya 60 juta kilogram. Dan hingga hari ini beras masih bisa kita beli di toko swalayan ataupun di pasar. Bayangkan jika beras sulit dibeli seperti cerita di Mesir yang kekeringan 7 tahun. Betapa kita sangat menderita. Untuk teman-teman, mari rawat lingkungan sekitar kita agar lingkungan kita tetap segar, tanahnya subur, sehingga manusia, tumbuhan, dan hewan dapat hidup dengan baik.